hadir bersama kita Master Guide Kak Preti Sri Natali Manalu dan juga di sini ada ibunya tercinta. Halo selamat sahabat Kak, selamat sahabat muda. Selamat sahabat. Sahabat. Puji Tuhan ya, sehat-sehat kita kan? Sehat ya. Mantap. Di sini juga ada host yang luar biasa. Ada Kak Michael Amitipulu. Halo, selamat sore, selamat sahabat. Selamat Kalau- sore, selamat sahabat. Kalau saya udah mau saya lagi memperkenalkan diri ya. Oke. Malah saya udah bosan mungkin orang-orang. Oke, kembali lagi kita di sini di program Master Guide yang dimana kita akan mengupas tentang sosok Master Guide di Klender, Wow, ya kan? ini dia. Dan bisa kita lihat, mungkin nanti kamera bisa diperbesar ke arah depan saya. Jangan Ada- ke saya, ke narasumber ya. Ada Master Guide Kak Preti. Jadi kita akan mengenal lebih dekat sosok bagaimana sih Kak Preti dalam kehidupan di balik layar, behind the scene ya seolah-olah ya. Kalau di gereja kita ketemu cuman berapa jam, 2 jam, 3 jam, ya kan? Kak Preti orangnya seperti itu, seperti ini. Nah itu yang bisa kita kenal kan? Lihat doang ya. Lihat tuh. Kita lihat. Nah, Nanti- pada saat ini kita bakal mengenal lebih jauh. Bagaimana sih background Kak Preti ini sebenarnya dari kecil, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, apa SMU namanya, emang SMA dulu? Oh SMA, udah SMA ya. Berarti kita satu Sorry, kurikulum ya. Oke. Masih satu zaman lah. Oke, belum GBHN. Saya kira dulu GBHN udah KTSP ya dulu ya. Oke. Nah ini dia nih, zaman Kak Preti kan kita harus adjust dulu kira-kira masih seumuran apa enggak. Kalau Bapak Bob kan mungkin ya sudah nggak usah dibahas ya. Kita lanjut ke narasumber kita. Oke, nanti mungkin ada sesi saya tentang saya. Jadi Baik. Dengan Nang Muda ya. Aku manggil Tante atau Nang Muda ya? Nang Muda. Oh Nang Muda aja. Oke. Siap. Padahal sama Tante Nang Muda itu. Oh gitu sama. Sama ya. Kita jadi Marta Rambo juga sekalian di sini ya. Baik. Nah, jadi Kak Preti ini kita minta nih waktunya di sini. Terima kasih sudah hadir. Nang Muda juga. Nanti Nang Muda seorang ibu dari Kak Preti ini pasti juga mengenal banget sosok Kak Preti ini di luar Tentunya. kita ini nih. Betul. Nanti kita minta ini ya, di cross check ya, diperjelas lagi atau ada yang ditutup-tutupi sama Kak Preti ini. Ya. Jadi Kak Preti ini boleh dong berbagi dulu dong cerita tentang Kak Preti, mungkin tadi lahir, besar, orang tua dan sebagainya. Silakan Kak. Oke. Selamat sore ya, selamat sahabat buat kita semua. Terima kasih nih buat host yang luar biasa ya mengundang kami berdua di acara ini. Saya tadi udah disebutkan ya namanya Preti Sri Natalia Manalu. Saya lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 1997. Jadi ya udah beda-beda tipis lah ya umur kita. 97, lalu saya SD itu di SD Kristen Paulus yang sekarang sekolahnya udah nggak ada lagi. Udah tutup Udah ya. tutup. Saya tahu ini sekolahnya. Oh, iya? Di Pondok Kopi ini. Dulu ada di Pondok Kopi tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah almarhum lah ya. Lalu saya SMP itu di SMP Negeri 138 Jakarta. Oke, Sagadel. Ya. Namanya Sagadel. SMA-nya di SMA Negeri 89 Jakarta. Lalu kuliahnya itu di daerah Tangerang di Universitas Pelita Harapan, ngambil jurusan accounting. Oke. Lebih spesifiknya apa lagi yang mau tahu tentang saya nih? Oh, tadi Preti keluarganya udah diperkenalkan juga. Oh, oke. Keluarga saya itu saya tentunya punya satu mama dan satu bapak ya. Amin. Orang tua masih sehat sampai saat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu saya yang tercinta ini ya, yang ada di samping saya yang menemani saya saat ini. Lalu saya memiliki 2 adik, yang satu masih kuliah, yang satu lagi masih SMP. Gitu. Siapa namanya? Oh, udah pada kenal biasanya ya. Oh, Nggak udah. perlu, oke, diperkenalkan ya biar lebih dekat lagi. Walden Fredo Manalu dan yang satu lagi William Manalu. Oke. Jadi tadi saya ungkapkan sedikit di sini nanti kayak. Boleh. Kak Preti waktu tadi saya minta undang jadi narasumber itu sebenarnya saya tuh dadakan banget memang, luar biasa Kak Preti ini. Selalu siap memang kalau untuk melayani itu. Terus kira-kira pendampingnya siapa? Bapak, mama aja katanya. Oke. Itu berarti saya bisa melihat mama ini sosok yang sangat dekat sekali ibunya ini ya. Bapak juga pasti dekat, cuman saya yakin namanya anak itu kayaknya wajar aja lebih dekat ke mama, lebih dekat ke ibu jajar, ke bapak lebih wajar lah ya. Seperti
seperti itu. Sebenarnya lihat dulu case-nya nih. Oh, ada Lihat case-case-nya. posisinya gitu. Nanti kita tanya lebih dalam deh. Oke, Seperti boleh, apa boleh. sih case-case nih? Nah, tapi sebelumnya golongan darahnya Kak Preti apa sih? Oh, golongan darah ya, B+. Oh, B+, bukan resus minus ya? Oke, baik. Belum berkeluarga negaraan di luar negeri. Oh, baik. Dalam negeri ini. Kalau orang tua nih, seorang ibunda Kakak Preti, golongan darahnya apa? Anak muda atau tante? Kalau saya golongan darah O. Oh, oke. Sama. Oh, Sama O. sama dengan siapa nih? Sama dengan saya. Oh, baik. Saya B juga sama dengan saya kebetulan. Ini kita cross ya Iya, sebenarnya. cross emangnya. Baik. Mencari ya baik, nanti kalau ada kenapa-napa. Betul. Iya, Tujuannya iya, mereka iya. seperti itu luar biasa. Ke depan kalau ada yang butuh donor. Oke. Betul betul, karena kan kita sebagai penyintas COVID kadang-kadang ditanyakan bersedia mendonorkan plasma darah apa enggak gitu kan. Oke, baiklah. Oke. Nah, jadi gini Kak, tadi Kakak udah mempunyai keluarga juga. Cuma kan itu kan kita ya hanya profil, kalau istilahnya kayak ngisi formulir, nah itu datanya udah dapet kita kan, hanya ngisi formulir, saya udah dapet loh. Kita Master Guide ini punya form yang sudah diisi, kita tahu semua datanya. Saya bacakan tadi Kak Preti, nama lengkap, lahir, dan juga tahun dilantik gitu ya, lebih spesifik ke kelas kemajuan. Nah, tapi kita maunya tahu nih Kak Preti kesehariannya nih. Pasti kan namanya Kak Preti di umur yang dewasa ini, sebelumnya deh, waktu masih remaja gitu kan, masih punya nggak ingatan-ingatan saat SD mungkin bisa mengingat saya punya pengalaman yang sedikit seru kah, boleh yang lucu kah, boleh yang pahit kah? Boleh dong di-share dong, pernah nggak Kak Preti mengalami suatu yang tak terlupakan waktu SD, SMP atau SMA? Kalau Kak Preti lupa nanti Ibunda juga boleh nambahkan. Nah udah, apa yang pernah terjadi dengan Kak Preti ini? Atau hal-hal yang amazing mungkin ya, yang Amazing Grace, Iya. How Sweet the Sun, bagaikan lirik sebuah lagu. Iya. Bukan yang mistik ya, nggak Oh, usah bukan mistik ini. Boleh Apa nggak? ya? Apa ya Mak, pengalaman? Kejadian apa sih yang pernah Preti alami? Kejadian ya, mungkin ini kejadian yang unik dan awalnya dari rasa penasaran ya. Waktu itu ada ikut kegiatan arisan ya Maya, ikut arisan keluarga gitu. Terus ada rumah tulangku lah ya, tulang atau saudara itu, dia punya pagar. Namanya anak kecil iseng ya, penasaran. Jadi pertama itu ada kok orang bisa kepalanya masuk ke dalam pagar itu ya. Lalu saya coba saya masukkan gitu kan. Saya masukkan kepala saya ke pagar itu, kira-kira bisa nggak ya? Dia bisa lolos gitu kan. Masa saya nggak bisa lolos? Ternyata nggak bisa. Jadi kepala saya itu masih ngegantung dan akhirnya heboh lah satu arisan ya, satu keluarga supaya ngeluarin kepala saya gitu. Itu sih yang masih saya ingat banget kejadiannya. Itu pas umur berapa sih? SD. Kira-kira umur 3 kelas 3 Kelas SD 3 lah. SD ya, sekitar 9-8 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu, kira-kira gitu. Itu karena bukan orang ya, teman bisa gitu ya. Oh iya, kan jadi orang Orang lingkungan lain. situ gitu kan. Mereka masukin kepala kok bisa gitu kan. Nah, saya penasaran gitu. Saya coba gitu kan. Rasa penasaran tinggi gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi akhirnya di apa dilas ya waktu itu, dilas atau diapain gitu. Oh gitu. Sampai Untuk jelas ya. nyabut kepalanya tuh potong besinya. Ini perlu kita tanya lagi nih ke Ibunda nih. Saya sih bisa membayangkan di situasi itu orang tua panik atau marah sebenarnya. Lihat kelakuan anaknya seperti ini, gimana tuh Muda? Dulu sih saya juga waktu itu ya, anak-anak kan di luar main-main, yang orang tua di dalam, namanya juga arisan ya, Iya. arisan keluarga. Mereka ini pagar ini berjejel begini, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ada selah-selahnya. Iya. Kepala ini bisa masuk gitu. Mereka berdiri-diri di pagar ini juga ikut si Preti digini-giniin kepalanya, taunya masuk ke dalam pagar itu. Ini nih si Preti kepalanya masuk ke pagar gak bisa keluar, digituin teman-temannya. Terus otomatis yang di dalam panik semua ya, keluar semua keluar. Lalu gimana nih? Awas kepalanya nanti takut ini gimana lehernya, saya bilang. Enggak, tenang dulu itu, kata tulangnya. Tenang, gak usah panik. Pelan-pelan aja, ntar dikasih minyak dulu biar licin gitu. Oh, diusahain dulu pakai minyak. Biar ini jangan terlalu ini dulu, takut katanya gitu.
Terus udah itu pelan-pelan itu nggak jadi dipotong, pagarnya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Cuman pelan-pelan diituin, rambutnya juga diituin, akhirnya keluar kepalanya. Orang dia masukinnya kan bisa, Bisa, tapi masa- dia narik sendiri nggak bisa. Pelan-pelan. Gitu. Nangis parah di situ ya. Bukan nangis sih, panik ya. Panik ya. Oke. Itu dikasih minyak apa tuh? Ya biar agak licin lah, entah air lah apa itu aku juga. Sekalian diurut nggak? Diurut Iya, kasih setelah bawang keluar gitu dari kan? pagar itu ya diurut-urut tulangnya, Oh, bapak tuanya. Oke, tapi panik ya saat kayak gitu udah ya. Ya sangat panik. Ternyata ketahuan juga satu nih dari sifatnya Kak Preti. Penasaran orangnya. Itu salah satu sifat ilmiah. Ilmiah ya. Kalau kita pelajari, salah satu sifat ilmiah itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Ingin tahu. Itu Sekalipun potensi. emang bisa membahayakan ya. Iya. Oke. Nah, jadi menarik juga nih. Kalau tadi kan Kak Preti cerita yang nggak terlupakan tapi mungkin lucu juga sih. Iya. Sebenarnya lucu. Pernah nggak ngerasain namanya rasa pengalaman tapi bukan lucu tapi lebih ke arah sakit gitu loh. Sakitnya Pernah sedih. mengalami sakit nggak sih? Sedih apa nih? Sakit fisik lah contohnya. Mungkin pernah berkali-kali diopname kali, berkali-kali berlama mungkin. Pernah nggak sih sakit gitu fisiknya? Mungkin kalau sakit fisik itu malah sempat aku pernah bilang ya, saya pernah bilang kayaknya kakak nggak pernah ya mak di opname di rumah sakit dan itu Wah. terus mama bilang waktu itu Sorry, kecuali COVID ya. iya Oke, waktu itu COVID. itu pun udah besar. Tapi dulu nggak pernah namanya sakit namanya rawat mas, inap ya. kejadian masih kecil mungkin waktu bayi pernah ya tapi pas besar ya dari SD SMP kayaknya aku nggak pernah gitu masuk rumah sakit gitu paling cuma berobat kayak batuk ya kan batuk pilek gitu beli obat berobat ya udah nggak pernah yang opname gitu kan ternyata jadi itulah tuh di tahunnya COVID ini malah jadi masuk rumah sakit dan dirawat itu sih tapi kurang tahu kalau pas bayi mungkin Iya. Gini Kak berarti. Kan Kak berarti kan mungkin hanya ingat di umur berapa sih baru keingat kan? iya SD ya SD. Saya pengen tahu dari ibunya nih, yang muda. Waktu merawat Kak Preti ini dari mulai lahir ada pengalaman yang ini gak sih? Yang mungkin berbeda gitu dibandingkan anak-anak yang adik-adiknya gitu. Ditambah lagi nih anak pertama. Anak kan, pertama, ceritanya, kan. apakah ada pengalaman sendiri? Apakah mungkin saat hamilnya ya gitu? Atau nang mengandung, udah baca-baca nih iya, oh, salah anak ya. pertama gitu kan, gimana persiapannya? Pengen tahu nih, mungkin kita juga penasaran. Ada nggak? Ada. Apa harus diceritain semua? Sebetulnya kalau kita sih pengennya ceritain semua. Jadi nanti bahwa agak dipilih-pilih lah Mak. video ini akan menjadi video yang menjadi orang pengen cari tahu karena orang lain belum pernah tahu hanya di sini dong. Nah, di podcast ini Silakan boleh Nang Uda ceritakan. agak dipilih-pilih ya kan Pas dia masih dalam kandungan yang Iya mana boleh diceritain dari nih. baru saat mau mengandung itu. Kalau dulu seingat saya ya kalau selama si Preti ada di kandungan saya itu sehat-sehat aja bisa beraktivitas seperti biasa bahkan hiperaktif lah. Jadi saya kalau kegiatan kami kan tambal ban ya. Iya. Jadi tahu lah ya kalian gimana kerasnya kehidupan itu di pinggir jalan. Jadi tidak ada keluhan apa-apa biar juga masih anak pertama gitu ya, tidak ada saya ibunya cengeng-cengeng apa gitu enggak. Hidang gitu Enggak ada, aneh-aneh. ya enggak ada. Udah saya bilang ya mungkin tahu lah ya apa ini botol lumun gitu. Oke. perut perasaan Iya, gitu. PR kita PR. Baik. Terima kasih Nang Uda. Kali ya. Kayaknya saya harus ke Manado cari tahu translator. Orang kita Batak kan si botol lumun, tahu kali keadaan orang tuanya begini. Jadi kalau orang hamil biasa ya ada yang sampai pendarahan, ada yang harus dirawat. Nah, kalau saya sendiri ya dulu memang karena asi botol lumun lah gitulah. Nah, jadi tidak ada biar juga kami tinggal di pinggir jalan. Tahu lah ya debu apa itu. Buka usaha juga 24 jam. Jadi pas hamilnya dia juga dari pertama ada sampai lahir kebetulan dulu saya itu ngikutin waktu hamil ikut senam gitu. Senam hamil, oke. Orang hamil gitu. Saya juga tidak tahu bahwa pas jadwal saya senam kok mules beda dari yang lain gitu. Jadi saya pas mau pulang bidannya udah nggak usah pulang lagi. Emang sudah waktunya ibu ini biar di sini aja dulu.
Soalnya ibu udah beda banget. Saya lihat itunya, fisik saya gitu, kayak merasa kesakitan. Udah saya di bidan saya di rumah sakit khusus anak dulu. Sambil senam di situ. Terus udahnya nunggu kok nggak pulang-pulang ya? Tadi pagi perginya senam gitu. Iya. Tetapi kok nggak pulang-pulang, ini udah siang banget gitu. Nah udah gitu saya kasih tahu alamat yang bagian yang rumah sakit ini, sekalian yang guru senam saya itu nyamperin ke bengkel dulu karena kami tinggal di situ ya. Disamperin, Pak, Ibu di sana udah lagi begini kesakitan gitu. Memang sih udah bulannya, mungkin udah waktunya gitu. Ya udah saya ditemuin di sana, saya udah ya namanya inilah ya, tahu udah mau lahiran gitu. Udah inilah di kamar khusus bersalin. Udah itu nggak lama udah lahir dia, itu aja, nggak ada rasa nggak ada kayak ada susah gitu, enggak. Enggak ya. Normal ya berarti ya? Iya, normal. Ih, luar biasa ya. Biasa kan kalau zaman sekarang kan harus di vakum, harus di Iya, ada tindakan-tindakan tindakan-tindakan yang khusus ekstra ya. gitu Iya, ya. iya. Bukan soal pas lagi prosesinya, persiapannya itu Persiapan sudah luar juga. biasa. Kayak dibikin apa di situ ya? Saya ingat tuh waktu anak saya Arlo itu, tapi senam ya diikutin gitu kan, sampai jaga makanan gitu kan. Oh, saya kira waktu Kabob lagi mau keluar dari perut gitu. Kalau saya beda lagi ceritanya. Mungkin versi saya sama kayak yang udah, karena gitu. zaman dulu nih. Oh, iya. Itu nyokap yang tahu tuh. Oke. Tapi ternyata enggak apa istilahnya, lancar aja gitu ya. Iya, Lancar ya. lancar aja. Puji Tuhan berarti itu. Enggak ngeribetin berarti waktu di kandungan ya. Tidak. Nggak bikin susah ya. Sekarang berarti setelah udah lahir enggak. Nah. Siapa Setelah yang yang bikin susah ya. gimana Pak bikin susah? Waktu masih baru lahir dan sampai balita lah. Ada nggak yang menurut Bang Uda tuh yang mungkin Pernah step nggak sih? terjadi Bang Uda? sesuatu gitu? Iya. Atau pernah step kah? Atau Kalau pernah? step nggak pernah, Nggak ya. karena kami tinggal di lingkungan itu ya, di pinggir jalan. Dulu dia agak susah makan. Agak susah makan, terus Nggak percaya pasti kan? disuapin nggak mau, terus karena di depan tempat tinggal kami itu ada Indomaret. Nah, saya beli itu di situ, yang buah pita yang di kotak itu loh. Oh, buah pita, Minuman ya. buah pita itu, terus saya kasih dia nggak mau makan, tapi saya kasih buah pitanya, dia minum, mau. Mungkin karena lapar, Mau yang bayar dia. karena lapar masuk minuman kayak gitu, terus nggak lama dia itu panas, terus ini mencret gitu, muntah mencret gitu. Saya juga merasa bersalah banget. Aduh, kenapa ya aku kasih gitu ya? Ya udahnya juga nyalain saya, tetapi biar dia mau makan, saya kasih itu. Terus kamu juga ngapain ngasih? Dia buru-buru kalian bawa ke rumah sakit Islam Pondok Kopi. Nah terus di sana malah udah perutnya bengkak, perutnya gembung gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu. Saya juga udah ketakutan. Kita ini tutupin perutnya, dikasih minyak, dikasih apa lagi itu. Sambil udah di itu rumah sakit ya. Sepertinya angin di perut ini. Terus udah ada kali itu 5 hari dirawat dia di situ. Panasnya turun, terus perutnya juga mengempes lagi. Udah membaik, udah sehat. Pas umur 1 tahun 4 bulan itu dia sih. Kecil bener itu. Di usia saya seperti ini, kayaknya ini angin semua tuh gimana? Jadi saya bertanya-tanya ini ya. Apakah saya perlu ke rumah sakit Islam menanyakan itu atau gimana ini? Itu mau Baik. berapa tahun juga kita ngeliat nanti lah ya. Di urut juga perlu dibedah juga kayaknya. Biar ketahuan isinya. Oh, berarti pernah juga ya tadi kejadian yang bikin panik juga dengan minum itu 5 hari loh. Di rumah hari dirawat. Selain itu ada lagi nggak udah? Nggak pernah lagi, lagi ya. sampai ke yang kena COVID kemarin. Haleluya, puji Tuhan. Luar Berarti. biasa berarti memang orang kuat kayaknya nih berarti nih. Waktu pun kecil hanya sekali itu doang gitu. Covid pun kayaknya juga waktu itu kejadiannya juga puji Tuhan ini ya Covid 3 minggu. 3 minggu ya. Tapi fisik drop banget nggak sih itu? Drop. Waktu itu sempet kan paru-parunya ada kayak Bercak-bercak butiran, ya. bercak-bercaknya, makanya kan harus dilarikan ke rumah sakit, terus sempat muntah, terus kayak sempat ada batuk berdarah gitu. Jadi Waktu itu ya. makanya langsung
calling ke teman, terus dia bilang ada kamar, ya udah. Oke, ya, pernah juga sih kita ngupas tentang Iya. COVID ya saat itu, berarti ya di podcast kita juga. Ini kita semua kayaknya udah alumni semua kayak berempat nih. Oke, baik. Jadi udah sama-sama paham soal COVID itu ya. Nah, oke sekarang kita beranjak ke Kak Preti saat sekolah nih. Nah, pendidikan. SMP, SD. SMA. Kak Preti ini kayaknya banyak banget temennya nih ya. Memang dari SD, SMP, SMA itu tipenya suka banyak temen atau lebih suka menyendiri lah? Oke lah, Kak Preti gimana? Untuk aku ya, sebenarnya sih untuk berteman ke siapa aja bisa ya, tapi untuk yang menjadi teman dekat itu nggak bisa yang langsung semua bisa aku jadiin teman dekat gitu. Jadi ada yang benar-benar aku percaya banget, ada yang ya udah aku sekedar kenal, sekedar sapa, lalu cuma bercanda biasa. Kalau untuk yang kayak cerita atau teman ngobrol setiap saat atau apa, ada tersendiri gitu. Jadi aku bisa lihat mana yang benar-benar tulus. Kadang kan ada yang kalau istilah sekarang toksik gitu ya, pertemanannya toksik gitu ya, teman-teman tapi ternyata di belakang ngomongin gitu kan atau gosipin gitu. Jadi agak picky ya Iya. untuk ngomong gitu ya. Tapi waktu SD kan kadang-kadang kan juga nggak kepikiran kayak gitu. Tapi SD emang udah kepikiran kayak begitu? Kalau SD sih masih kecil ya, kayak suka Suka bully-bulian, main. manggil-manggil nama-nama bapak mama ya. Jadi pernah berantem dulu gara-gara nama-nama Berantem sih ya? nggak pernah, tapi enggak kayak ya. ya udah gitu, masa-masa suka Bandel nggak? ledek-ledekan. Bandel waktu SD, SMP itu? Suka bolos nggak? Bolos sih nggak pernah. Enggak. Enggak. PR dikerjain nggak PR? PR dikerjain, kalau nggak dikerjain nanti ada lagi juru. Oke. Juru masak? Ada juru kunci? Ada yang jasa Iya. langsung Paham lah ya. langsung kena pasal-pasal katanya. Tapi sebenarnya dulu nargetin nggak sih Nanggoda? Wah, berarti ini harus minimal 5 besar. Mama ya. Maksudnya 5 besar. Kan anak Di- pengen tuh biar nanti. pinter kan. Biasanya kan Pinternya harapan. harus ada peringkat gitu ya. Betul. Ranking 3, kalau nggak ranking 3 nggak dikasih jajan 1 bulan gitu atau gimana? Pernah nggak Iya. se-ekstrem itu? Benar, saya memang baik juga udahnya pengen mereka ini harus paling ini 5 besar lah. Oh, 5 besar. Dari jumlah muridnya berapa? Enggak. 25 ya, 25. Oh, saya kira 5 Waktu juga. di Oh, SD enggak ya? Paulus kan dikit ya Oh, Bang iya, ya. jadi makanya. Kalau Abang paham, pernah tahu ya. Saya kebetulan sekolahnya nggak jauh dari SD Paulus, tapi masih ada SDK juga sih. Ya, tapi nggak bisa lah. Dari SD udah mulai targetin 5 besar. 5 Iya. besar. Pengen selalu pengen sih harus juara. Tapi tercapai itu. Tercapai. Puji Tuhan tercapai. Wah, Puji Tuhan. malah mungkin berapa besar? 3 besar. Tiga besar, masuk ya. SMP juga dong. SMP Masuk juga. dapat. SMA juga masuk? Masuk ya. Wih, gitu. SMA 89 tuh yang di kandang sapi. Bukan Bang, mohon maaf. Oh, bukan. Bukan ya saya. Itu dulu, sekarang udah kandang kambing. Lebih ke kota dikit, kalau yang kandang Oh. sapi itu tit lah ya, nggak bisa di Oh, nanti iya. apa. Itu 102 gitu. Oh iya. Saya nggak pernah dengar sekolah. Belakangnya Ayon, kalau sekarang tuh udah ada mall ya. Oh iya. Untung saya lulus sudah ini. Udah Baru beda ada mallnya ya. Iya. Kalau enggak mungkin saya akan Nongkrong ke situ mulu. terus. Nah, pas banget nih suka nongkrong nggak dulu? Dulu udah sering nggak pulang terlambat ini si Kak Preti ini? Nggak, atau Dia cepet pulang? pulang terlambat karena ini rajin ngikutin organisasi di sekolah. Oh, oke. Alasannya begitu dong udah. Iya. Bukan alasan itu. Bener, Itu faktanya. benar. Iya. Aktif ya berarti ya? Iya. Tapi Nang udah pernah curiga nggak? Ini beneran OSIS apa enggak sih sebenarnya? Kalau saya nggak pernah curiga, Oh, cuman nggak curiga. takut nanti pulangnya kemalaman, bagaimana gitu, bapaknya nggak sempat jemput, gitu. Kalau seandainya anak muda pernah dong pulang malam, pernah dong sekolah, pernah. Terus dibilang kegiatan gitu, langsung Iya. percaya anak muda itu ya, oke gitu ya. Mungkin aku jawab dikit ya. Mungkin bukan mama yang lebih ke situ ya, bapak gitu. Oh, Bapak Gimana pasti Bapak di-chat gitu responnya? ya. Udah di mana Kak gitu. Kalau misalnya nggak dibalas langsung dijemput, biar bapak jemput gitu. Oh baik. Oke. Jadi memang sangat diperhatiin banget ini, Iya. biar nggak melenceng lah, nongkrong nggak jelas gitu contohnya anak muda ya. Oh, tapi nggak berarti ini lurus-lurus lah kayaknya, lurus nggak tertarik dengan yang aneh-aneh gitu ya Kak berarti ya. Ya kalau nongkrong saya suka ya sama teman, kan pasti nggak mungkin organisasi cuma di Sekolah di sekolah gitu ya. doang, entah di mana, di rumah teman gitu. Oh. Tapi pernah dong berbeda pendapat sama orang tua yang konsep berpikirnya nongkrong itu nggak berfaedah mungkin, atau orang tua juga sebetulnya
tergantung si Preti bilang apa, oh saya percaya. Pernah nggak berbeda pendapat soal kayak gitu? Ya, sering Om. Nah, seringnya gimana? Kira-kira Preti tipe yang menerima atau tipe yang terus mau dimengerti ya, gitu kan? Ya kalau dulu mungkin zaman SD SMP ya, SD SMP itu kan kebetulan kami bukan yang kayak saat ini keadaannya yang dimana satu rumah ya selalu ketemu 24 jam. Kalau dulu itu pagi berangkat sekolah masih ketemu, tapi nanti pulang mama sampai jam 11 ya, jam 11 atau jam 10 malam baru pulang, baru ketemu lagi sama kami. Dulu saya Walden itu masih diurus sama tante gitu, adiknya mama ya kan, tante-tanteku. Ya paling teman-temanku yang ngerti aku gitu, maksudnya kayak ya udah main di rumah si Preti aja gitu, atau misalnya main di rumah tetangga, ada yang satu sekolah ya dulu, satu sekolah satu kelas mainnya di sana. Terus ya masih dikontrol sama tante itu sih. Oke lah, itu kalau masih kecil lah tadi. Iya. Sekarang udah besar seperti ini nih, sama nggak perlakuannya sih? Orang tua itu sikapnya setelah udah besar. Kalau misalnya kadang suka ini sih, misalnya mau main dulu gitu kan, mau main dulu atau apa, bilangnya ntar ya ada kerjaan, tapi sekali-sekali ya Ma, nanti takutnya. Nggak apa-apa, nggak ada yang perlu di. Nah udah. Tapi masih ya normal-normal, nggak yang melenceng-melenceng ya, entah yang mabuk-mabukan atau misalnya ngerokok atau apa, enggak. Maksudnya kayak kadang kan ya orang tua mungkin khawatir atau gimana di perjalanan, di angkutan umum ya. Tapi kadang kan udah pulang, nggak usah lama-lama di jalan gitu, pasti udah pernah ngalamin lah ya, nggak usah lama-lama, kelamaan nanti main mulu gitu kan. Tapi kan kita pasti di masa muda ini pengen ngikutin nih zamannya ya kan, pengen tahu dulu zamannya. Kalau kita lurus-lurus saja kan kayak nggak ada kenangan-kenangan di masa muda gitu kan. Ini pembelaan dia nih. Nah udahlah, tebak Nah udah. Tadi Preti coba menjelaskan supaya dipahami. Nah udah, sama Bapak udah lah, boleh lah mewakili Bapak udah lah, seandainya bisa jelaskan. Bagaimana menurut Nang Uda konsepnya Preti tadi? Ya kita juga boleh lah bergaul dengan yang lain tuh, nggak aneh-aneh. Kalau dari Nang Uda gimana? Kalau sebagai orang tua ya, kita juga maklum ya, kalau kita punya anak udah beranjak dewasa, ya bolehlah bergaul, tapi harus yang sewajarnya gitu. Kalau misalnya main sama teman ya waktunya ya tepat waktu lah pulang gitu, nggak apa-apa ya kan. Kalau masih sebatas wajar nggak apa-apa. Sejauh ini masih wajar atau pernah ada kejadian ini sangat nggak Masih wajar? masih wajar sih ya, Masih tapi nggak wajar, tahu ya. kalau di belakang kita dibohongin nggak tahu Oh, ya. gitu ya. Iya. Puji Tuhan enggak Mak. Itu kalau Nang Uda begini, tapi saya penasaran Bapak Uda sih sebenarnya pengen juga nanti kita tanya di nanti lain kesempatan. Lain kesempatan kita. Jangan-jangan Bapak Uda tidak apapun rasanya tidak pulang jam segini. Siapa tahu. Dilarang pulang tengah Ini malam. nonton ya. Sudah paham lah dikit-dikit ya bagaimana. Nggak boleh tengah malam tapi pagi boleh. Oke. Itu Bapak saya banget. Oh gitu ya. Iya. Baik kamu pagi. Jangan kamu pulang malam nanti pagi sekalian. Nggak mengganggu jam tidur aku kan. Kalau ini udah jelas nih maknanya apa nih. Oke. Oh, berarti sejauh ini nggak pernah lah ya kelihatan yang bermasalah gitu ya kayak. Belum Tapi pernah. kalau misalkan milih pendidikan nih kan, kalau tadi kita ngomong pendidikan kan zaman sekolah gitu ya. Sebenarnya kalau milih sekolah tuh saran dari Nang Uda dan Bapak Uda atau emang keinginan Preti sebenarnya ini pengen masuk SMP A, SMA B gitu ya, atau kuliah di A gitu ya. Kalau sekolah kalau SD ya pasti saran orang tua lah ya. Kalau SD, SMP hari itu ya dia sendiri juga menurut kemampuan dia sendiri juga. Oh, oke. Karena dia bisa masuk negeri yang masih lumayan lah ya akreditasnya, ya nggak apa-apa gitu sama SMA. SMA ya. Tetapi yang kuliah dia minta, tapi awalnya sih buat kita berat ya. Nah, ini Kalau dia. ke sana itu kan harus uang. Boleh saya tambahin udah banget sebetulnya. Betul. Namanya kan UPH ya. Uang itu. papa habis. Benar itu, benar. Bener ya habis ya. Iya. Nyari lagi dong. Itu dia kan. Oke. Gimana namanya? Boleh lanjut lagi. Jujur pas dia mau masuk kuliah, pas kami juga pindah ke Bintara, rumah yang di Bintara itu pas habis direnovasi pula itu kan,
habis beli rumah itu renovasi biaya bukannya sedikit ya. Pas di tahun itu pula dia Masuk kuliah. Jadi mintanya di UPH. Terus datang dulu bapak udahlah di situ aja. Gak apa-apa di UPH. Terus saya yang itu kan ibu yang tahu isi apa kita ini ya, Dapur pura-pura ya. ini ya. Manajer keuangan Iya, ya. terus kalau di situ dari mana duit kita? Uang ininya aja udah sekian puluh juta. Belum lanjutnya, belum tinggalnya, belum semuanya. Udahlah, nanti juga jalan sendiri aja itu semua katanya. Ya udahnya itu yang aku nggak tahu dan mana duit itu diambilin Oke, buat luar biasa. uang kuliahnya dia. Itu demi memenuhi kemauan Preti itu. Berarti Preti tuh keinginannya kekeh ya. Iya, penasaran gitu. Sini ya. Tapi gimana? Kita belum tahu nih. Menurut Preti itu sebetulnya memang Ini sebenarnya ikutan ajakan teman. Saya Hmm. juga dulu sering loh, bukan sering, maksudnya pernah saya waktu SMP mau SMA itu kompromi sama teman. Situ yuk ikut. Bener juga. Akhirnya saya ikutan teman. Kuliah juga ditawarin ikut yuk gitu. Nah kalau Preti gimana sih waktu milih kuliahnya? Kuliah ya. Sebenarnya tuh awalnya pengen ikut pilih yang PTN keluar Jawa ya. Udah bilang gitu kan ke bapak mama, Ma aku pengen kuliah di Unbrau ya, waktu itu Unbrau atau apa udah coba gitu Malang kan. ya. Tapi nggak diizinin ya, mungkin ya Jauh. dari segi orang tua jauh, apalagi anak perempuan ya. Lalu cari, ada ikut A, ikut B. Terus saya coba waktu itu ada tes di 2 univ ini, di UPH sama di Presiden. Oke. Nah, di waktu saya di Presiden itu ada dapat di sana juga beasiswa, tapi saya pikir lagi hitung-hitungannya, walaupun di sana beasiswa tapi biaya hidup di sana lebih mahal gitu, sama aja saya nge-cover uang biaya hidup di sana gitu ya. Terus saya bandingin lagi sama yang saya dapat di UPH, lalu lingkungannya juga masih bisa lah saya ikutin gitu ya, dari segi transportasinya, dari segi kesehari-hariannya. Terus saya bandingin, ya udah saya lebih pilih di UPH sih waktu itu. Saya juga nggak nyangka bisa masuk ke situ gitu. Dapat kan. beasiswa artinya. Waktu itu sih kayak Potongan bukan ya? yang beasiswa full, maksudnya ada Dapat subsidi sedikit kali ya? iya kayak gitu. Oh, oke. Artinya sudah ada hitung-hitungannya juga tadi berarti ya. Iya. Dan itu keinginan ya. Soal jurusan gimana nih? Soal jurusan ya. Itu kan kampus nih. Kalau jurusan itu emang dari SMA itu sebenarnya ada 2 minat saya, karena kan waktu SMA ada ekonomi juga ya, ada ekonomi, lalu sama hukum. Waktu itu saya tanya, kebetulan bapak kan hukum juga ya, hukum. Saya bilang ke mama sama ke bapak, pertama itu ke bapak, Pak apa aku pilih hukum aja ya. Terus ini sambil bantu jaga bengkel kan, waktu libur SMA itu ada jenjang 3 bulan libur ya, libur panjang Dari UAN ya. iya. Jadi sembari bantu di bengkel, ngobrol-ngobrol kan, Kak kau pilih hukum aja katanya gitu kan. Ya boleh sih, tapi mau jadi apa aku hukum gitu, karena aku lihat dari orang-orang yang di samping sekitar aku, hukum ya stop gitu aja, maksudnya kayak berjalan gitu aja, malah yang ngelakuin aktivitas yang lain gitu, pekerjaan lain gitu, entah wira swasta atau apapun. Lalu saya coba tanya lagi ke mama sambil bantu-bantu di rumah, Mak kakak pilih hukum kira-kira gimana? Ah nggak usah katanya gitu kan, pengacara nggak ada kerjanya itu katanya gitu ya kan. Lalu ya kan bukan cuma pengacara gitu ya. Terus datang bapak lah kan, waktu itu sempat ada bapak juga diskusi. Ya kan nggak usah ngambil pengacara, ada hukum bisnis, ada hukum apa gitu kan. Enggak kata mama, nggak usah jadi hukum pengacara itu nanti nggak ada kerjanya katanya gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya, rezeki itu kan udah Tuhan yang ngatur. Lalu saya pilih accounting itu karena kebetulan juga minat suka juga sama accounting, jadi ya udahlah coba gitu. Awalnya coba-coba aja gitu. Oke. Ya udah. Tapi ini kita menarik, artinya dari sisi ibu mama itu punya pandangan yang berbeda saat itu ya. Walaupun memang pendapat tadi bisa jadi versinya mama gitu ya. Di luar sana ada juga mungkin jalurnya ternyata bagus karirnya dari pengacara contohnya. Tapi yang namanya pendapat gitu kan, ya bisa jadi. Tapi akhirnya ikutin accounting tadi ya. Memang berarti minatnya di situ. Minat Sudah di ada situ. passionnya di situ ya. Karena kan kalau pengacara kita lihat kalau nggak ada duit dia bayar kasus
menang gitu atau apa ya. Mungkin karena Bapak juga punya ada pengalaman atau orang-orang sekitar juga bagian hukum, jadi mungkin Mama pilih udahlah nggak usah hukum, jadi mungkin itu yang udah dipertimbangkan orang tua ya. Karena biasanya kadang-kadang nih Kak Bob ini kan pengalaman kan, orang tua pengennya kamu jadi dokter, harus dokter kan gitu kan. Jadi apakah memang itu terjadi di KPRT? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak terjadi ya. Iya, Memang saya kira juga beragam. awalnya masuk ke UPH ada ajakan seorang pria, saya kira kan awalnya kan. Iya, bersama-sama lah kita Nah, ya kan? gitu. Tapi Mengejar impian kita gitu. Malah ya. di sana nggak ada yang aku kenal. gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal pria nih. Jadi Ini udah mulai kesana. diarahkan emang. Aduh, ini urusan Kak Michael deh. Lanjut Kak. Pernah ada pengalaman nggak sih? Ini saya harusnya mau nanya langsung ke orang tuanya aja dulu nih. Kira-kira dari anaknya nih, anak muda, pernah ada bawa cowok nggak ke rumah gitu, anak muda? KPRT ini teman Aku spesial. ceritain gitu. Wah, Kalau itu apakah diceritain memang aja. seorang KPRT ini sudah segitu apa ya? Segitu apa? Saya juga bingung ini mengatakan ini. Jadi Kak Michael ini suka bikin penasaran. Jadi harus diceritain jujur ya. Oke. Ya. Pas 2 tahun yang lalu, Oke, terbuka. COVID 2 tahun ya. Iya, bilanglah 2 tahun lah udah iya. Deg-degan ya, Bilanglah Mas? 2 tahun. Semenjak COVID bulan saya ingat banget karena itu sejarah saya harus saya ingat. Oke. Iya. Ini dia. ini Pas bulan 3 itu COVID mulai. Saya jadi diponis ketahuan penyakit saya kan bulan 5. Oke. Nah, terus udah itu nggak tahu si Preti mungkin ada teman lah ya di luar sana. Nah, terus pas saya sakit, nah tiba-tiba bulan berapa itu ya, aku udah lupa lah pas bulan berapa. Nah, datang ke rumah dia bawa apel. Oke, buah. Dari mana nih? Saya bilang, Ma ada temanku, marga ini katanya gitu. Oh, bermarga. Nah, terus, jangan-jangan kamu yang beli? Takutnya ya, Iya. ini menghargai. Takutnya saya, dia menghargai laki-laki itu, duitnya yang beli. Dibilang dari laki-laki itu kan, Oke. takutnya begitu, Oke, takutnya. paham. Gitu. Siapa itu? Dia bilang, ada Mak temanku, marga ini katanya gitu. Gak usah dikasih tau ya, Mak ya. Ya udahlah, baik-baiklah berteman gitu, tapi harus pinter-pinter, jangan terlalu percaya banget karena sekarang ini zaman ini udah terlalu maju banget, orang juga udah maju pikirannya. Saya bilang gitu. Terus bukannya kita milih-milih ya, tetapi biarlah orang yang baik, yang jujur gitu. Nah, terus dibawa apel. Udah itu lah orangnya yang mana nih? Nah, belum kenal tapi udah kita makan itunya, oleh-olehnya gitu. Nah, terus enggak Mak, tadi sih pengen ke rumah lihat Mama, tapi kan karena Mama kondisinya begini, nggak bisa ketemu orang banyak karena saya hari itu kan harus ke rumah sakit mulu ya, takut kena COVID juga. Jadi saudara juga nggak boleh ada yang lihat gitu. Nah, jadi ya itu alasannya dia, jadi nggak ketemu saya gitu, temennya ini. Saat itu. Nah, terus nggak lama lagi, berapa waktu lagi gitu, dia nih si laki-laki ini nyuruh Grab ngantar anggur gitu. Kurma. Kurma ya? Maaf, kurma. Atau dia jadi abang Grab ya? Enggak ya? Bukan. Makanya dengerin dulu nih Iya, Kak. oke. Terus memang saya sama udahnya itu suka banget kurma gitu. Kurma yang enak itu banget gitu. Terus yang gede-gede diantar kok pintar banget ini orang ngambil hati, kok enak banget. Nah, itu yang tadi saya. Oke. Jadi kok yang pas selera kita Pas gitu. selera. Apa yang dikasih tahu dia nggak tahu. Ya. Terus saya juga itu saya tanya, ini tadi pagi ada abang-abang Grab lah ngantar ini dari mana nih Kak? Oh itu Mak dari temanku itu, kata disuruh orang Grab. Terus saya bilang, jangan-jangan dia itu tukang Grab. Saya bilang gitu. Terucap juga seperti itu ya. Terus. Oke. Ya nggak lama katanya itu temannya disuruh. Terus ya udah kita ini dulu bilang terima kasih. Tapi saya sebagai orang tua ya, Kak itu benar nggak sih duit dari temanmu itu? Jangan-jangan biar di mata mama temanmu itu kayak orang baik, jangan-jangan kau yang beli. Kau bilang dari laki-laki itu, aku bilang gitu kan. Ya enggak lama, gimana sih mama ini?
Nah gitu dia ya. Nah, enggak lah, ya, siapa tahu kan gitu. Pastiin aja gitu ya. Karena kita ini sekarang banyak loh, pinter loh laki-laki ini. Wanita juga pintar kok namanya. Tapi wanita juga lebih pintar. Ini kita di pihak laki-laki jadi kayak merasa bersaing kita di sini. Langsung defensif ya. Udah, Defense langsung. udah itu ya masih berteman lah. Enggak lama mereka ini berteman. Ya udahlah, kalau memang begitu orangnya baik, ya berteman gak apa-apa. Kalau nanti udah mama baikan, boleh mampir ke rumah, bawa ke rumah. Oke. Saya bilang gitu. Terus nggak tahu dia ujuk-ujuk bawa berita ke saya, Mak, saya udah ketemanan sama si itu. Kenapa kok tiba-tiba? Taunya masalahnya. dia begini-begini katanya. Aku tahu dari teman sekolah, dari SD katanya. Taunya begini. Oh udahlah. Kesalahannya Bisa zaman SD baik-baik. berarti Bang udah ya. Enggak tahu dari Aslinya Oh dong, gitu. Kak. teman waktu SD, tahunya dari Betul, teman ya. waktu Oke, SD, oke, kan oke. udah pada dewasa sekarang. Iya, Nah itu iya. kan dulu teman kita, satu sekolah aku SMP gitu. gitu. Jadi Kode. udah nggak berteman. Rem. Takutnya kejebak banyak ini kan. Kapret ini bagaikan direktur P2 Humas kayaknya ya. Cukup. Saya dari situ ya dia udah bilang udah Mak nggak usah berteman lagi sama itu. Saya kata ya udah nggak apa-apa ya, asal baik-baik aja. Oke, berarti Tapi bilang terima kasih ya, kita udah makan ini, oleh-olehnya dibeliin itu, ya kita kan harus bilang terima kasih juga kan. Iya betul, udah betul. berarti nggak sempat video call pun nggak sempat namanya. Nggak Nggak sempat ya. Wah, Karena sih Nggak kenal juga. ditutup-tutupi juga sama ditutupin. Berarti nih Kapreti ini agak tertutup kayaknya ya. Memang ya untuk soal pria. Oke, saya kira tuh ada informasi lanjutan saya kira, tentang pria yang ada. Kita tuh udah menunggu-nunggu pemirsa nih, dan akhirnya ketemulah kami dengan sosok pria itu. Tapi sedikit ya, akhirnya cerita-cerita saya ceritain juga sama udahnya ya. Oh. Ada teman si Preti begini Pak. Nah, yang marga apa gini. Ya oh saya kenal itu, dibilang udahnya gitu. Nah jadi kita kan berarti bukan tipu-tipu ya. Takutnya dia bapak-bapak, taunya dibilang masih itu kan. Iya. Oh berarti masih benar-benar anak lajang gitu. Iya. Oh saya kenal itu bapaknya di Medan, usahanya dulu begini. Jadi udahnya dekat sama bapaknya ini laki-laki ini. Tapi karena temannya si Preti ini ada melenceng sedikit itu ya. Informasinya ya. Nah informasinya jadi mungkin si Preti nggak suka orang kayak gitu ya udah. Oh baiklah, oke. Berarti belum pernah Nanguda melarang Kapreti berhubungan dengan seorang pria gitu ya, belum pernah sampai Belum saat pernah, ini belum. Baiklah, masih on koridor ya katanya. Ternyata informasi yang sangat menarik dari cerita ini ya tentang Kapreti ya. Aduh. Baik. Berarti Kapreti kalau nanti ada laki-laki ataupun jangan-jangan sekarang pun ada nih, belum diceritain juga tipe kalian, katanya tipe kal nanti deh ngasih taunya deh pengalaman. Salah aku inget. Jadi mulai sekarang udah bisa nih kayak ini, mulai ditanya lagi, jangan udah ada jangan-jangan ya. Cukup lama. Oke. Tuh, ini saya sebenarnya mulai Oke, merasa oke. ada sih. Oke, ya artinya tidak ada larangan buat anak muda itu atau mungkin spesifik kalau mau nyari pria nanti yang seperti ini tidak ada ya. Nah kalau Kak Freddy sendiri, oke deh gini, mungkin kalau bilang bahasa baik itu biasa banget dong nyari pacar atau nyari calon atau pasangan. Punya lebih ke arah seperti apa dulu nih yang paling prinsip menurut Kak Freddy kalau nyari pasangan? Nah, Apa ya? Sayang keluarga. Makin sayang banyak orang lagi tua. pemirsa ini ya. Makin rame, coba deh, ini kan live YouTube nih, kira-kira udah berapa ratus ribu nih yang sekarang Iya, ini. join. Nah, tambah lagi nih sekarang tuh. Ini kru, memang ini semua kru nih. Ya kalau baik sih itu sangat ini ya, sangat apa? General. General ya. Mungkin satu sisi dari segi agama palingnya mungkin kayak sama kalau bisa gitu ya, satu iman ya, maksudnya sama-sama Advent, dan itu juga kerinduan orang tua juga gitu ya, biar nggak susah-susah juga, masa yang satu Advent yang satu enggak, atau misalnya ke muslim atau apa kan agak susah ya. Tapi ya kalau emang dia mau kan nggak ada salahnya. Jadi satu iman itu ya. Iya. Fair. Terus Tapi tadi ada yang ngomong kalau dia mau, berarti ada kemungkinan kalau dia mau. Oh gitu, ada ruang di situ ya. Ternyata ada ruang di situ yang Ada ruang masih. di situ kan, ada probabilitas. Oke. berkali-kali lah hostnya. Lanjut. Ya mungkin ya lebih
kadang kan pria ini ada yang membual ya, maksudnya kayak banyakan apa manis-manisnya gitu ya. Kalau dan mungkin karena tipe saya bukan yang kayak banyakan ngegombal atau apa, ya mungkin nggak terlalu suka. Nggak suka digombalin ya. Berarti love language-nya bukan words of affirmation. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya Itu ya. kayak gitu kan. Anak-anak senopati gitu ya, Anak-anak- Jaksel ya. Jaksel dan Anak sekitarnya Sarina. ya kayak. Sarina ya. Mohon maaf Sarina Jakarta Pusat. Sarina. Iya, itu jadi museum sekarang. Anak-anak Sudirman gitu. Oh iya. Oke, lanjut Ya, gimana? lebih maksudnya biasa aja gitu, nggak usah yang terlalu banyak kayak ngebual atau apa gitu kan, nggak usah banyak tingkah gitu. Terus kayak yang harus 24 jam ya, 24 jam chat atau apa itu enggak ya, maksudnya Kamu lagi di mana? Udah makan atau belum Iya, gitu ya? kayak itu udah Capek ya bebas katanya. gitu. Iya. Udah makan 3 kali sehari? Udah gitu ya. Jangan-jangan kalau seandainya pun begitu ya semoga dokter ya, kalaupun Oke, begitu ya. iya, Kalau iya, seandainya pun iya. dokter jangan nanya begitu deh. Atau ahli gizi ya. Ahli gizi. Iya. Kalau situ ahli gizi boleh Iya, nanya ya. Saya bertimbang dulu nutrisinya gitu ya. Baik. Oke, lanjut Kak berarti. lebih maksudnya sayang sama orang tua, Oke. sama maksudnya lebih dekat, bisa dekat gitu, bisa ngebaur sama orang tua atau sama ini, terus sama adik-adik gitu ya. Terus lebih apa ya, maksudnya orang susah lah. Aku sebenarnya bukan tipe yang untuk pembahasan kayak gini tuh nggak. Terlalu dalam ya. Karena podcast ini ditujukan untuk perkataan yang seperti ini. Betul. Dalam-dalam Iya, memang. ini akan gagal masalahnya tidak bisa mengupas lebih dalam. Karena bukan tipe yang publik gitu sih. Oke, Kalau saya oke. untuk masalah yang Private. Iya. Itu anggap privasi ya, ruang privasi ya. Baik. Kriteria-kriteria seperti itu ya. Jadi gini ya singkatnya tentang pasangan tentang Kak Preti itu, harap kalian cari tahu sendiri aja nanti. Dari pendekatan. Boleh japri? Boleh jawab langsung. Oke, berarti saat ini gini kayak aktivitas ya sibuk kerja ya sekarang ya. Kerja, kantor, pulang. Kalau sampai kantor itu apa? Kan sekarang kan WFH ya. Sekarang juga masih udah WFO. udah WFH full ya. Oke. Itu kalau seandainya di kantor itu memang di kantor doang, itu full kerja nggak sih Kak? Atau Kakak tuh termasuk yang habis pulang kantor itu juga jalan sih sebenarnya? Kalau ini ya mungkin nggak cuma kerja doang ya, masa hidup kerja mulu, harus balance lah ya kehidupan. Ada yang kayak gitu, ada yang seperti itu Kak. Tapi Kakak kita penasaran ada yang seperti itu. Saya juga seperti itu loh. Pulang kerja udah langsung pulang. Saya. Oh iya. Ya kalau saya sih mungkin ya kalau ada teman yang ngajak main atau misalnya seneng gitu ya. ya ayo gitu. Ayo. Tapi nggak yang tiap hari. Kalau tiap hari habis juga duit ya saya. Juga duit ya. Ya maksudnya ada sempat-sempatin lah untuk sosialisasi sama teman-teman yang lama atau teman yang di sekarang ini di tempat kerja gitu kan. Karena kan kita itu hidup bukan cuma di tempat kerja gitu, maksudnya kita harus bisa kenalan dong lebih dalam sama teman-teman kita, bergaul sama teman-teman kita gitu ya. Terus ya mungkin kayak isi sama olahraga gitu sih. Oh olahraga, ya ini kebetulan kan kita ada virtual sport. Kayaknya Kak Preti rajin banget itu kan nge-report dia sudah berapa Di Strava, waktunya ya. di Strava. Pernah saya lihat juga di GBK lari. Di GBK sambil bagi traktor nggak ya kak? Nggak ya. Belum sesuci Oh belum itu. sesuci ya. Siapa tahu kan di pintu gate gitu kan. Jadi Shalom, Tuhan memberkati Belum, gitu ya. belum bisa gitu. Baiklah. kalau nyampe rumah ya kan langsung ini aja istirahat aja udah selesai gitu. Ya sempetin buka chat ya, buka chat yang nggak dibalas atau buka IG, buka TikTok ya atau apa gitu, nggak yang langsung tidur. Tapi kalau udah capek ya kadang langsung tidur nyampe. Nggak sempet ngobrol-ngobrol ya sama anak muda, pemuda, keluarga yang nggak sempet ya. Ya, lihat Ngobrolnya sipon dari juga. chat mungkin. Kadang sibuk Ma, juga. saya capek banget. Kalau ngobrol kita di chat aja, saya ke kamar ya. Enggak, kadang mungkin kalau bapak jarang ya kalau ngobrol ya, maksudnya karena bapak juga adalah kesibukan yang entah yang apa-apa gitu ya, nggak perlu dipublish di sini Oke. ya. Terus kalau mama paling naik nih kak ke kamar ya kan, tiba-tiba cuk kak kata gitu, mau ngapain? Aku bilang mau ini dulu bantu ini gitu ya, udah sebatas itu aja ngobrolnya, atau misalnya ada yang mau dibahas, pembahasan yang perlu dibahas gitu. Oh, bukan pembahasan yang menjadi Grab itu atau bukan ya? Oh, bukan. Saya kira itu. Jadi kalau Fred ini kalau ya, tadi kan aktivitas rutinitas ini ya kerja ya. Kalau seandainya di luar pekerjaan lah, kayak hari Minggunya gitu punya me time-nya apa gitu contohnya?
Ya paling cuma di kamar habis olahraga ngebantu masak ya kan, masak nyiangin sayur atau apa. Oh, masih bantuin masak juga ya? Bantu lah. Bantu Kalau nggak bersih nggak? masih lah. Masih. Oke. Coba kita tanya sama bener Bunda nggak sih nih. kalau saya mau masih bantu bersih Sama masak Bunda. atau mau dipaksa dulu, perlu dimarah-marahin dulu atau gimana? Ntar dulu, pertanyaan pertama, Kak Preti biasanya rata-rata bangunnya jam berapa sih? Kalau weekend aja, kalau bukan weekend. Kalau hari Minggu aja ya. Iya. Kalau hari Minggu kami semua memang, tapi kalau aku tetap harus bangun jam 4. Oke. Terus tapi kalau mereka ini karena Kak libur, Preti aja yang mereka nggak usah nunda. Khusus orang ini. Khusus ini aja ya. kalau kita ada ibadah subuh pagi, Berarti seminggu sebulan sekali. Oke. Kalau nggak ada ibadah subuh, bangun Spesifik. 4:30. Kalau nggak ada itu jam 5 karena kami harus renungan, udah itu olahraga jalan keluar. oke berarti hari Kebetulan di keluarga kami nggak bisa bangun siang, jadi harus pagi. udah biasa ya. Udah biasa dan sangat biasa, harus wajib Baik. gitu. Bangun Baik. pagi. Wah, luar biasa ini. Berapapun tidurnya, bangunnya harus jam 5. Iya. Iya betul. Iya. Betul. Tinggal lemes aja badan tuh. Tidur siang deh. Oh. Berarti termasuk teratur ya istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau Kak Preti itu punya hobi apa sih? Hobi. Ya kadang suka kayak nyanyi atau Nyanyi. Catat nyanyi. Oke. ya nyanyi. Masih boleh lah. Kru berapa menit lagi? 2 menit lagi nyanyi nggak apa-apa. Ya iseng-iseng aja kayak nge-cover lagu nyanyi gitu. Walaupun nggak di-upload, maksudnya kayak Oh, iseng baru gitu. saya mau searching ini. Di mana diuploadnya gitu kan? Butuh subscriber saya siap gitu. Banyak email yang bisa saya buat. Hobi nyanyi gitu ya. Hobi nyanyi. Oke. Nah, ini kita sekarang mau tahu nih Kak, kan Kakak kan juga master guide nih. Nah, kita sebagai master guide ini kan tahu lah kalau kita tuh harus melayani kan. Kakak juga di sini juga ketua PA juga Kak ya, seperti itu. Nah, kalau dari sisi kelas kemajuan nih Kak, Kakak mau lihat seperti apa nih kalau kita lihat banyak banget nih kita nih anak-anak kelas kemajuan. Boleh nggak dikasih sedikit tanggapan tentang kelas kemajuan saat ini gitu? Tanggapan dari segi apa? Dari segi jumlahnya lah mungkin, atau dari segi kegiatannya, dari segi perorangannya gitu, seperti apa sih gitu kan? Sebagai pembina juga nih Kakak master guide. Dari sisi pengajar. Iya boleh. Kalau dari sisi pengajar ya, mungkin kalau saya lihat ya dari udah hampir 6 tahun lah, 6 tahun atau 5 tahun saya setelah master guide ya. Kalau saya lihat kan di sini banyak lulusan-lulusan master guide ya, apalagi yang masih muda-muda gitu. Tapi mungkin entah emang sudah dari dulu sistemnya itu lagi ya kan, si dia lagi gitu ya. Padahal banyak gitu lulusannya master guide ini. Mungkin lebih kita jiwa melayaninya ya lebih ditingkatin. Mungkin kan kadang ada yang males banget gitu kan, maunya dilayani, kan beda-beda ya, ada yang melayani ada yang dilayani gitu kan. Tapi namanya kita sudah jadi master guide, harusnya kan kita rindu dong untuk melayani gitu. Tapi ya balik lagi ke setiap orang beda-beda gitu. Jadi kita jadi master guide ini, lulusan master guide ini jangan cuma jadi titel doang gitu, jangan jadi titel doang. Udah lulus nih master guide MG gitu kan, bangga kemana-mana MG. Tapi ternyata di lingkungan sendiri, di lingkungan internalnya ini nggak ada gitu, cuma titel doang. Jadi ya harapannya sih untuk master guide atau calon master guide yang mau dilantik nanti jadi master guide, ya apa yang udah kalian pelajarin, entah sedikit atau seberapa banyak pun yang kalian dapat di master guide itu ya bisalah kalian luangkan, kalian keluarkan, kalian berbagi sama adik-adik kalian. Karena kan siapa tahu mulai dari kalian itu kalian bisa beri contoh yang baik ke adik-adik kalian. Mungkin ya kita semua nggak jadi contoh yang sangat baik atau sempurna, tapi kan nggak ada salahnya kita mencoba sama-sama belajar, sama-sama melayani, entah baik di adventurer, pathfinder, atau di ibadah atau yang lainnya gitu sih. Oke. Artinya Kak Preti ini mendorong kita ini udah master guide itu berkontribusi selalu ya, melayani selalu, Memberikan tidak impact ya, dalam pelayanan ya. berhenti Betul. sebatas sudah mendapatkan gelar sebagai master guide gitu ya. Oh
memang harus seperti itu sih. Kita harus mendorong memang seluruh masyarakat ini. Artinya apa yang kita punya pasti ada ya. Nggak mungkin orang nggak punya sesuatu Pasti ya. kan punya Pasti keunikan punya. masing-masing ya. Ada mungkin kayak Kak Bob ini mungkin dia seorang pemimpin ya, jago nih di masalah leadership ya, kan bisa diajarin. Entah ada kelas kepemimpinan bolehlah dimasukin. Betul, Misalnya Bang Mike ini jago nih main musik ya. Waduh. Bisa lah dibuka kelas musik ya kan, entah drum, entah gitar, entah apa gitu kan. Haleluya. Saya Atau- punya satu kacu master guide yang pasti saya punya itu, dan saya nggak tahu di mana tapi. Gitu ya kan. Iya, iya. Oke. Janganlah Oke. kita habis master guide langsung hilang, maunya dilayanin, maunya duduk manis gitu ya, hanya ibadah, habis selesai ibadah makan pulang gitu. Betul. Apa salahnya kita melayani gitu? Nggak ada salahnya gitu. Karena berkat itu ya apa yang kita tabur ya itu yang akan kita tuai itu sih. Haleluya. Luar biasa. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu nih Kak Preti seperti apa. Nah, ini kita pengen nih bikin suatu pertanyaan tanya jawab cepat nih ya. Oh, fast question. Ini dia menarik. Fast question Oke. ini kita buat untuk melihat kecepatan dan ketepatan, karena ini akan menjadi apa namanya informasi buat kita seperti apa Kak Preti ini. Baik. Ini belum direncanakan sebelumnya nih sama Kak Preti ini. Iya. Kita juga belum tahu nih. Iya. Sambil ngomong begini, saya sambil berpikir apa yang mau saya tanya. Tadi saya. Oke, Kak Michael, silakan pertanyaan pertama. Oke. Dijawab cepat ya, tidak Ini perlu dijawab berpikir dulu. lama. Ini saya pribadi yang jawab. Oke. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Pria Batak atau pria non Batak? 1, 2, 3. Oke. Dua-duanya. Enggak Harus boleh sama. dua-dua, satu kita. Oh. Mungkin belum jelas pertanyaannya. Ulang lagi Kak Michael. Kalau punya kerinduan, punya pasangan, harus seperti detail seperti Iya, ini berarti ya. Apakah akan memilih pria Batak atau non Batak? Ya kalau non Batak ya dibatakin. Oh, catat. Boleh non Batak, tapi dibatakin ya. Dibatakin. Batakin ya, Bro? Iya, bahasanya itu dibatakin. Agak Bukan tegas. maksudnya. Oke. Saya Lanjutnya, Kak Bob. saat nanti sudah berkeluarga contohnya pasangan, lebih memilih dekat orang tua atau jauh dari orang tua? Dekat orang tua tapi lesikon ya kan namanya sudah berkeluarga, komitmen dari keluarga yang si pria gitu kan yang sudah saya pilih seperti apa. Mungkin kalau misalnya jauh ya tetap bisa komunikasi atau misalnya tetap bisa pulang gitu. Artinya kalaupun jauh siap juga. Iya pastilah, nggak Jauh mungkin itu gitu. sampai luar pulau gitu nggak Iya. apa-apa, diboyong keluar pulau nggak apa-apa. Ya apa-apa. Nggak apa-apa nang udah. Nggak apa-apa. Oh enggak. Nggak apa-apa. Toh dia juga mau kan. Biarlah katanya. Oke. Next. Ya. Masih seputaran setelah menikah. Nah, lo kan jadi pembahasannya ke situ. Oke. Pertanyaannya, setelah menikah nih, kalau nanti sudah menikah dan ada situasi di mana Kak Preti harus memilih, ini saya harus meninggalin karir atau memang saya harus berkarir? Saya tetap harus berkarir atau saya menjadi ibu rumah tangga dan saya meninggalkan karir saya? Ini harus milih ya. Oh iya. Ini pilihan. Ya maunya sih masih berkarir gitu sih. Maunya. Karena bukan tipe yang orang yang mau diem gitu kayak pengen ada sesuatu yang harus dikerjain. Oke. Sorry, Nang Uda mama ibunda ini ya, ibu rumah tangga atau berkarir dulunya? Dia dulu berkarir karena udah berumah tangga ya udah. Oke. Stop. Stop Preti. Ya kan beda. Iya, beda ini Kak Preti ya. Tergantung pasangannya juga. Betul, ya kan? Tergantung betul, kondisi betul. juga. Oke. Tapi saat ini masih karir. Iya. Oke, sampai karir. Oke. Next Kak Bob, apakah udah Saya, terpikir? Apalagi biaya hidup ini mahal ya. Oke. Artinya tetap ke karir ya. Karir. Ya, kalau itu karir. Iya. Ini sebenarnya saya tinggal cuma ngulur-ngulur waktu doang itu yang berikutnya. Oke Kak Bob. Nah, ini
perempuan ini kan tidak jauh dari suka lihat Instagram, terus lihat barang bagus, ya kan, branded, ya kan. Tipe kalian Kak Preti ini belanja karena branded atau belanja sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan dan ngelihat brandnya. Oh, berarti Oke. ini butuh tapi gue mau yang branded. Oke. Dia lebih ke arah branded oriented ya. Jadi kalau jam tuh harus gini, aduh biar bisa gitu Oh, ya. enggak. Oh enggak. Kalau Ansel gini, jam berapa? Enggak kayak gitu. Enggak gitu ya. Kenapa aku milih kayak gitu? Karena mau apa ya? Pasti kan sesuatu barang itu ada kualitas, ada harga, ada kualitas ya kan. Jadi maksudnya kalau kita cuma pilih asal pengen sepatu ini gitu, tapi nggak lihat kualitasnya nanti cepat rusak, beli lagi malah ngeluarin uang lagi ya kan. Extra Kalau kita ngelihat dari kualitas dan harganya ya udah lebih jangkau panjang gitu. Iya, betul. Itu betul. Artinya tetap branded pokoknya. Enggak ada yang salah. Gak ada yang Nggak ada salah. Ya kan kalau ada sendok harganya 20.000, saya mau beli 50.000. Oh enggak, maksudnya enggak semua juga, Oh, nggak semua juga. enggak semua barang. Oh, nggak semua barang. Oke. Karena ini akan menyalahi pola pikir dari orang tua Iya, biasanya. enggak. Iya, udah ya. Buat apa beli yang mahal-mahal kalau saya ada yang murah? Enggak, kadang juga diajarin mama gitu. Oh, gitu? Lihat dari kualitasnya, lihat dari Kualitasnya. Kualitas tetap ya. Kalau kualitas saya setuju, tapi kalau dari brand loh, kita bahasa brand. Iya, tadi brand loh. Terkadang itu brand itu hanya branding kan. Kualitas itu biasanya bisa sama, tapi brandnya memang karena ada brand jadi harga mahal. Gitu. Tapi oke, terjawab brand itu. Next Kak Michael. Next, oke, karena saya juga terpikirkan seorang wanita tuh kayaknya nggak akan lepas kalau melihat pria tuh dari visual ya. Baik pria mau wanita. Oke nih, Kak Preti kalau ditanya pilih pria tampan seperti Kim Jong Un, bukan Kim Jong Un, siapa sih? Lee Min Ho. Oke. Saya tidak mengikuti perkoreaan, mohon maaf. Oke, Lee Min Ho atau pria humoris, tapi tampangnya big banget. humoris. Ya biasa aja. Kalau tampan itu kan bisa luntur ya. Kalau aku tuh lebih pilih yang maksudnya bisa sealur gitu loh, sealur. Percuma muka maksudnya dari segi visualnya tampan atau misalnya menarik, cool gitu ya kalau istilah sekarang, tapi nggak nyambung ngomong gitu loh. Kadang kan gitu, jadi kita yang kesel sendiri nggak sih? Oke. Mungkin dari segi pria juga gitu, yang punya perempuan cantik tapi nggak nyambung, lola banget sih gitu kan, atau nggak masuk gitu ya. Kalau saya sih lebih humoris atau misalnya bisa sealur sih kalau bicara itu. Oke, ini pilihannya cuma dua, humoris atau Ya tampan? humoris lah, humoris ya, humoris. Humoris nih ya, oke. Humoris ya. Tadi udah berapa pertanyaan? Udah banyak kayaknya udah. Lima Lima nih ya, kayak tadi. fast questionnya lima Fast ya. questionnya 5, oke. Mau nambah lagi juga nggak apa-apa, Kak Bo. Saya kehabisan materi. Oke. Kita merencanakannya 5. Oke, 5 ya. Jadi jangan dilebihin. Oke. Karena nanti jadi Cukup. berantakan nanti Oke, pertanyaannya. oke. Nah, jadi kita sudah banyak banget nih tahu tentang Kak Preti nih. Betul. Di luar yang kita tahu saat di gereja doang ya. Suka hobinya apa, kesibukannya apa, bangunnya seperti apa, ya kan, dulu juga seperti apa. Nah, saya pengen tahu dong dari Nang Muda nih sebagai ibunda, dari melihat perkembangan Kak Preti dari dulu, dari mulai bayi, artinya sampai saat ini, ada nggak yang melihat kok berbeda gitu? Ada yang saya lihat, karena gini, sebagai orang ibu itu pasti lihat, wah anak saya sudah besar ya, karena dia udah begini-begini. Bisa nggak dikasih tahu pandangan seorang ibu, orang tua, Preti, apa menjadi perbedaan Preti yang dulu, yang saya kenal dulu masih seperti apa sampai sekarang seperti ini? Ada nggak yang Nang Muda perhatikan perbedaannya? Ya pasti ada lah ya. Perbedaannya pasti ada. Lebih suka jawab-jawab kah? Atau seperti apa? Iya, lebih suka jawab-jawab juga. Oke. Tapi kalau orang tua itu ngomongnya yang benar, langsung disaut, otomatis orang tua langsung itu ya. Gimana? Udah Marah ceritanya juga. udah? Gimana? Otomatis kita langsung marah juga karena orang tua itu memberitahu pasti yang benar ya, tidak pernah Dan tujuannya memberitahu. baik gitu ya. Iya. Terus tapi kalau si anaknya langsung jawab-jawab gitu, ya kita kan langsung ini juga. Jangan jawab dulu, kita kan mama ngasih tahu yang benar loh. Oke. Gitu. Berbeda ya, berarti ada perubahan di situ ya. Ada lagi nggak? Ada? Apakah contohnya dia kok sudah mulai dulu
suka curhat, sekarang tuh jarang, atau mungkin dulu jarang, sekarang juga suka curhat. Ada perbedaan nggak yang terlihat? Kalau sekarang malah dia sering curhat. Ada misalnya ada apa nanti, ada kenalan apa harus dikasih tahu gitu. Oh, jadi udah ada kenalan rupanya ya. Oke, nggak apa-apa. Terus harapannya anak muda sama Kak Preti ini gimana sih? Kedepannya dari sekarang sebagai seorang pemudi yang sudah beranjak dewasa, harapan anak muda terhadap Kak Preti itu gimana nih? Harapan saya sebagai orang tua, sebagai ibu, ya terlebih dia sudah beranjak dewasa ya, umurnya sudah semakin bertambah. Harapan saya ya semoga dia mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan kriteria dia dan yang takut akan Tuhan, itu aja. Oke, Harapan-harapan lainnya, anak muda? Tapi udah lengkap kali itu semua. Oh itu ya, oke. Memang orang tua itu ya. Kayaknya terlihat dari kalau host ini banyak harapan-harapan yang harus dipenuhi. Ya? betul sekali. Kayak perlu juga dikulik. Nanti akan ditukar posisi. Oke. Host itu menanyakan dia bukan ditanya. Siap. Bersyukur pada saat ini jadi ya. Oke, jadi kita sudah banyak banget informasi buat kita semuanya nih, Jemaat Klender ataupun di luar Jemaat Klender yang mungkin mengenal sosok Preti, ya kan, teman-teman Preti di luar sana. Nah ini kalau mau tahu lebih dalam yang mungkin belum pernah tahu, nah silakan nanti ikuti video ini ya. Oke, jadi sepertinya sudah banyak yang kita kupas. Ya. Ada lagi, Kak Michael? Nanti lain kesempatan. Lain kesempatan mungkin ya, berarti ada sesi berikutnya. sesi Cukup berikutnya. lah ya. Kita bahas. Terakhir, Oke. ada nggak yang mau Kak Preti sampaikan nih? Artinya apa yang Kak Preti miliki pengalaman hidup ataupun punya moto, misi, visi yang ingin Kak Preti sampaikan, ada nggak? Mau bagikan. Bagikan. Mungkin kita ya untuk orang-orang muda gitu kan atau teman-teman yang lain ya, di dalam kehidupan ini kadang mungkin suka pesimis ya, misalnya nggak bisa atau misalnya langsung nggak mendukung dari segi A, dari segi B gitu ya. Karena dari segi saya sendiri, saya tipe yang orang yang penasaran ya, orang yang penasaran. Dimana mungkin kalau kayak tadi SMP saya juga saya nentukan, SMA juga saya nentukan gitu. Walaupun dulu ini sedikit lah ya saya kilas balik lagi. Dulu sempat kayak orang tua tuh dari bapak yang lebih, kalau masalah pendidikan itu bapak ya, bapak udahlah kau di SMA ini aja swasta dekat rumah gitu atau apa B. Kan pribadi kita itu kita yang tahu ya, kita yang tahu kemampuan kita yang tahu kapasitas kita, baik dari segi bisa atau tidaknya itu kita yang tahu. Jadi jangan pernah maksudnya langsung ikutin orang lain gitu. Jadi coba pertimbangkan diri kita yang tahu, kita harus bisa teguh pendiriannya dulu gitu. Teguh pendirian, jangan pernah goyah, selagi bisa coba dijalanin, terus tetap berdoa gitu ya, jangan pernah patah semangat, apalagi khususnya dalam pelayanan. Kenapa saya bilang melayani itu akan mendatangkan berkat? Karena selama saya pelayanan ya, mengikuti pelayanan, kalau kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan sungguh-sungguh, berkat itu siang datang gitu. Itu yang saya rasakan, maksudnya bukan sombong atau apa ya, nggak takutnya nanti istilahnya sombong atau apa, tapi kalau kita benar-benar melayani dengan tulus, kita sungguh-sungguh, nggak ada tipu-tipu ya, maksudnya nggak tipu-tipu kayak di depan orang, di depan si A atau di depan pendeta kita kelihatan pelayanan gitu ya, tapi ternyata giliran diajak sama si B, si C nggak mau gitu ya. Jadi benar-benar lah di dalam pelayanan ini kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan buat manusia gitu ya, bukan buat orang, pasti berkat itu sih yang datang. Amin, mantap. Artinya itu yang ingin Kak Preti sampaikan dan itu yang Kak Preti tanamkan dalam diri Kak Preti ya. Oke. Baik, kita sudah dapat informasi tentang Kak Preti. Semoga dengan podcast ini kita bisa mengenal lebih dekat sosok Kak Preti. Dan terima kasih juga sudah mendampingi selaku ibu dari Kak Preti.
Oke, terima kasih semuanya buat pemirsa. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan master guide yang berbeda.